Selanjutnya, 6 keranjang 7 langkah. Langkah 2, membangun tabungan perdana. Halaman 47. Mampu menyisihkan sebagian dari penghasilan membuktikan bahwa Anda memikirkan masa depan. Hemat pangkal kaya. Masih ingat peribahasa ini? Itu salah satu pengetahuan umum yang diajarkan saat kita duduk di bangku sekolah dasar. Menurut peribahasa itu, orang yang hemat mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Pasti lebih kaya dibandingkan mereka yang senang membelanjakan uangnya sampai habis. Konsepnya sederhana, namun praktiknya ternyata tidak sesederhana itu. Pada kenyataannya, tak sedikit orang yang mempunyai hobi berbelanja. Senang beli ini beli itu. Selama masih ada uang di rekening, berarti saya masih bisa membeli sesuatu. Begitu mereka berpikir. Sementara yang lain berpendapat, belanja kan enggak harus pakai uang tunai. Kalau lagi nggak ada duit, saya tinggal gesek aja pakai kartu kredit. Gampang kan? Begitu ucap mereka. Sikap seperti ini yang sebenarnya membuat konsep sederhana jadi kemudian terasa rumit. Sadar atau tidak, mereka menjalani hidup seperti peribahasa besar pasak daripada tiang. Jumlah pengeluaran selalu lebih besar atau minimal sama dengan pendapatan. Setiap bulan, gaji selalu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keinginan-keinginan. Kadang mungkin tak cukup sehingga terpaksa pinjam sana pinjam sini. Boro-boro punya rumah atau investasi, menabung beberapa ratus ribu saja tidak pernah. Semua orang sebenarnya tahu bahwa mereka mesti menjaga agar dalam hidup tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Anda pun mungkin sudah bosan mendengar peringatan seperti ini. Namun, meski banyak orang sadar bahwa pengeluaran mereka seharusnya di bawah jumlah penghasilan, faktanya hanya sedikit yang mampu menerapkan pemahaman itu. Padahal, ini adalah kunci utama untuk melakukan perencanaan keuangan. Tanpa adanya uang yang disisihkan, apa yang akan Anda kelola? Anda tak akan memiliki sumber daya untuk melangkah lebih jauh dan mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda. Langkah penting bagi masa depan keuangan Anda. Dalam langkah 2 ini, Anda akan menjejakkan sebuah langkah kecil, namun penting bagi masa depan keuangan Anda. Anda akan belajar hidup dengan jumlah pengeluaran lebih kecil daripada penghasilan, sehingga Anda dapat menabung. Anda akan mewujudkannya dalam bentuk yang saya sebut tabungan perdana. Tabungan perdana adalah tabungan sebesar 1 bulan pengeluaran atau sejumlah 10 juta rupiah. Tergantung mana yang lebih kecil. Misalnya, Anda memiliki penghasilan sebesar 3 juta rupiah per bulan dan pengeluaran bulanan 2.500.000 rupiah per bulan. Maka, target tabungan perdana Anda adalah sejumlah 2.500.000 rupiah. Apabila setelah mempraktikkan upaya-upaya yang saya akan jabarkan setelah ini, Anda kemudian berhasil menekan pengeluaran menjadi 2 juta rupiah per bulan, itulah jumlah tabungan perdana yang perlu Anda bangun. Bagi Anda yang memiliki penghasilan lebih dari 10 juta per bulan, tabungan perdana yang perlu Anda bangun adalah sebesar 10 juta rupiah.
Tabungan perdana merupakan langkah awal bagi Anda untuk memiliki mentalitas menabung. Tanpa kemampuan menabung, mustahil Anda dapat melangkah maju ke langkah 3, keluar dari jerat utang. Dan langkah-langkah selanjutnya, menyiapkan dana pendidikan anak, memiliki dana pensiun, mengembangkan kekayaan, dan seterusnya. Tabungan perdana ini kelak akan menjadi dana pengaman langkah 4 yang jumlahnya sebesar 3 bulan penghasilan Anda. Tabungan perdana ini juga akan menjadi jaring pengaman Anda agar tidak terjebak ke dalam utang konsumtif yang baru. Perumpamaannya kira-kira seperti ini: jumlah hujan pasti akan datang. Musim hujan pasti akan datang. Anda perlu sedia payung sebelum waktu itu tiba agar tidak kehujanan. Dengan kata lain, musibah dapat menimpa Anda kapan saja tanpa bisa Anda prediksi sebelumnya. Misalnya, orang yang Anda kasihi tiba-tiba meninggal dunia. Anda mengalami kecelakaan sehingga kendaraan rusak. Kondisi ekonomi memburuk yang berbuntut perusahaan mem-PHK ratusan karyawannya termasuk Anda, dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Banyak orang kemudian berusaha membiayai semua kebutuhan darurat tersebut dengan cara berutang. Anda melakukan kesalahan besar bila mengikuti cara ini. Hidup sesuai kemampuan. Salah satu faktor yang sering menghambat seseorang untuk menabung adalah gaya hidup. Kita cenderung menuruti segala hal yang berkaitan dengan gaya hidup. Hangout di kafe bersama teman-teman, membeli gadget canggih yang paling anyar, dan pakaian sesuai tren terbaru, dan lain sebagainya. Dari sisi keuangan, berapapun besarnya penghasilan Anda, sesungguhnya hanya ada 2 pilihan gaya hidup. 1. Hidup di luar kemampuan Anda. Orang yang termasuk dalam golongan ini biasanya cenderung mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Ia tak segan berutang demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bisa dipastikan ia tak punya tabungan perlindungan, asuransi, atau investasi. Gaya hidup seperti ini benar-benar berbahaya. Tak memiliki fondasi keuangan yang kuat dan berada dalam jalur yang menuju pada kehancuran. 2. Hidup sesuai dengan kemampuan Anda. Orang yang termasuk dalam golongan ini mampu menjaga keseimbangan pengeluarannya antara kebutuhan dan keinginan. Ia tak akan membeli sesuatu dengan harga di luar kemampuannya karena tahu nanti akan menyulitkan hidupnya sendiri. Di sisi lain, ia juga paham bahwa sebagai seorang manusia, ia perlu bersenang-senang. Namun, ia tak akan menghabiskan seluruh uang yang dimiliki untuk menuruti keinginannya. Dengan cerdas, ia membuat perencanaan keuangan untuk menyenangkan diri sendiri sekaligus memikirkan perencanaan untuk masa depan. Ia sadar akan pentingnya menabung, maka itu ia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk menyiapkan dana pendidikan, dana darurat, dan lain sebagainya. Orang yang mampu hidup sesuai dengan kemampuannya juga tak akan dengan mudah mengubah gaya hidupnya begitu mendapat peningkatan pendapatan.
Misalnya, Anda mendapat promosi di kantor dan gaji naik hingga 2 kali lipat. Alih-alih meningkatkan pengeluaran, Anda justru berpikir untuk menginvestasikan uang tambahan itu. Mengapa? Tentu saja untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Saat Anda mengalami peningkatan penghasilan, memang lumrah bila kemudian muncul dorongan untuk membeli barang mewah yang sudah lama Anda idam-idamkan. Selama ini Anda sudah bekerja keras, jadi wajar rasanya bila Anda memberi hadiah pada diri sendiri. Nah, sebelum Anda membelinya, saya akan meminta Anda untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut. 1. Apakah Anda betul-betul membutuhkan barang tersebut? Ataukah Anda membelinya hanya karena ingin memiliki? 2. Apakah Anda rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan? Yakinkah Anda nantinya tidak akan menyesal? 3. Apakah Anda berani mempertaruhkan masa depan anak dan keluarga demi memenuhi keinginan memiliki barang tersebut? Bila Anda tidak membelinya, uang itu bisa disimpan untuk persiapan dana pendidikan anak atau dana pensiun Anda. Saya bisa membayangkan perasaan bahagia atau puas yang akan Anda rasakan ketika mampu membeli barang idaman tersebut. Tapi Anda akan mampu tidur nyenyak di malam hari saat menyadari bahwa masa pensiun telah disiapkan dengan baik. Bahwa masa depan anak Anda terjamin karena Anda telah menyiapkan dana pendidikan terbaik bagi mereka. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Menabung sama dengan hidup menderita? Salah satu kesalahan persepsi paling umum dalam perencanaan keuangan pribadi adalah menganggap menabung untuk masa depan yang lebih baik membutuhkan pengorbanan yang mengurangi kenikmatan hidup di saat ini. Di saat ini. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pengorbanan yang Anda lakukan saat ini akan membawa kebahagiaan dan peningkatan kepuasan hidup. Anda yang menabung untuk masa depan sesungguhnya senantiasa bahagia karena mengetahui masa depan yang indah tengah menanti. Hidup dengan penuh rasa syukur untuk apa yang ia miliki, tidak terjerat dalam keinginan, tak merasa harus selalu mengikuti tren yang ada dan mencoba terus mengejar karena tidak mau kalah dengan orang-orang sekitar. Jangan salah tangkap, orang-orang ini bukan berarti selalu nerimo dan tak punya tujuan hidup. Mereka secara sadar menyisihkan uang setiap bulannya karena berencana mengembangkannya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik dan baik lagi. Bukan jalan bebas hambatan. Pada kenyataannya, mencoba hidup sesuai dengan kemampuan kita tidaklah mudah. Banyak hal yang dapat mendorong kita untuk terus mengeluarkan uang, mulai dari yang sepele seperti anak minta dibelikan mainan, teman mengajak makan enak di restoran mahal, sampai dengan pasangan yang mengajak berlibur ke luar negeri. Barang elektronik seri terbaru yang dijual dengan tawaran cicilan 0% atau bahkan midnight sale hingga 90%. Semua itu bagaikan lubang besar yang menganga di jalan raya yang setiap hari Anda lalui. Tak ada yang bisa menutup lubang itu.
Yang dapat Anda lakukan hanyalah menghindarinya sambil terus melaju. Andalah yang menentukan apakah akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal atau membiarkan diri terjatuh dalam lubang-lubang itu dan gagal di tengah jalan. Bila Anda dapat konsisten menjalani setiap langkah di buku ini, Anda pasti dapat mencapai tujuan keuangan Anda. Saya sungguh ingin Anda menyadari saat ini juga bahwa impian masa depan Anda tergantung dari pilihan yang Anda lakukan hari ini. Anda harus hidup sesuai dengan kemampuan Anda. Memahami kemana larinya uang Anda. Anda mungkin berkata, tapi pengeluaran bulanan saya memang banyak. Uang saya semua kepake buat bayar kebutuhan harian, tagihan-tagihan, dan berbagai cicilan. Memang gak ada sisa buat ditabung. Iya, saya sering mendengar penjelasan seperti ini. Saya pernah mengalami masa pengelolaan keuangan yang sama, padahal waktu itu saya baru saja memperoleh kenaikan penghasilan. Namun, entah mengapa kondisi keuangan saya bisa begitu ketatnya. Setiap bulan, jumlah uang di rekening sangat pas-pasan. Sampai-sampai saya sempat mengalami kesulitan membayar sejumlah tagihan. Saya sungguh tidak mengerti di mana letak kesalahan yang telah saya perbuat. Seorang sahabat memberi saya saran untuk mencatat dan menuliskan semua pengeluaran. Kamu pasti akan terkejut dengan hasilnya, demikian katanya. Saya pun mulai mencatat dan menganalisis pengeluaran-pengeluaran melalui sarana yang dikenal orang dengan pernyataan arus kas. Di situ saya menemukan betapa kacaunya alokasi pengeluaran selama ini. Saya pun mulai melakukan langkah-langkah perbaikan. Pertama, saya mulai melihat pengeluaran mana yang betul-betul saya butuhkan, kebutuhan. Saya mencoba menekan dan membuang pengeluaran yang sebetulnya tidak saya butuhkan. Sebagai contoh, saya tidak melanjutkan keanggotaan klub kebugaran yang hanya saya dan keluarga gunakan selama 3 bulan. Selanjutnya, setelah mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan, saya memindahkan sebagian sisa ke dalam tabungan. Baru kemudian menggunakan uang yang tertinggal untuk keinginan. Saya terus berupaya mengendalikan pengeluaran dan hidup sesuai kemampuan. Saya menahan diri untuk tidak selalu mengganti gadget dengan seri terbaru. Saya mengurangi kebiasaan makan di restoran. Saya mengurangi waktu berlibur dan memilih yang sesuai dengan kondisi keuangan saat itu. Toh, berlibur tidak harus selalu mahal. Dengan biaya yang sedang-sedang saja, saya dan keluarga tetap bisa menikmati waktu berjalan-jalan di luar kota maupun di luar negeri. Terakhir, dan ini yang paling berat, saya harus menjual mobil kesayangan yang kebetulan termasuk golongan mobil mewah. Upaya sederhana tersebut telah melepaskan saya dari tekanan keuangan. Saya memperoleh kedamaian dan mulai melihat keuangan saya menjadi semakin baik dari hari ke hari. Membuat pernyataan arus kas. Pernyataan arus kas adalah tabel yang berisi rincian uang yang Anda terima dan keluarkan per bulan. Saya menyadari bahwa menuliskan daftar pengeluaran bulanan kita secara rutin bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang yang langsung menyerah di awal karena merasa tindakan itu sia-sia, hanya buang-buang waktu dan tak ada gunanya.
Dahulu, saya pun berpikir sama seperti Anda. Menyusun anggaran dan daftar pengeluaran itu useless. Sampai saya mengalami masalah seperti yang saya uraikan tadi. Pernyataan arus kas yang Anda harus kerjakan di sini bukanlah berisi detail catatan pembayaran hingga sekecil-kecilnya dan harus Anda kerjakan terus-menerus. Namun, Anda cukup meluangkan sedikit waktu untuk meninjau pengeluaran seakurat mungkin. Lakukanlah 1 sampai 2 kali dalam setahun sehingga Anda mendapat gambaran bagaimana Anda mengalokasikan uang Anda selama ini. Ini akan menjadi momen penting yang akan membuka mata dan menyadarkan Anda. Pernyataan arus kas akan menjadi cermin bagi kehidupan keuangan Anda selama ini. Apakah pengeluaran yang Anda lakukan sudah tepat dan sesuai kebutuhan, atau sebaliknya, tak terarah sehingga membuat kehidupan keuangan Anda menjadi tak seimbang? Meski Anda bukan orang yang boros, meski setiap bulan uang Anda tak habis dibelanjakan, Anda tetap perlu memahami kemana larinya uang Anda. Memiliki pernyataan arus kas akan mendorong Anda untuk mampu memanfaatkan uang yang tersisa dengan lebih baik. Anda dapat memperbaiki kekurangan dan mengelolanya dengan lebih maksimal. Melakukan pengelompokan, penyesuaian, dan penghematan yang dibutuhkan. Bagian di bawah merupakan gambar kondisi keuangan Anda secara umum sebelum membuat pernyataan arus kas dan keadaan yang akan terjadi setelah Anda membuatnya. Sebelumnya, nanti digambar halaman 54, gambar 2. Nanti bisa cek di buku, pada saat sebelum ada arus kas, semuanya hanya satu buah kotak kosong, kacau tanpa prioritas. Tapi setelah menentukan prioritas penghematan dengan membuat pernyataan arus kas, nanti akan ada tabungan 20% menabung untuk masa depan yang lebih baik. Lalu kebutuhan 60% hidup sesuai kemampuan. Keinginan 20%, Anda masih tetap dapat bersenang-senang. Di gambar, di kotak kedua terbagi atas 3 yang telah diuraikan 20, 60, 20. Keuangan menjadi terarah, seimbang, dan memiliki prioritas. Pertama-tama, lanjut halaman 55. Pertama-tama, Anda perlu memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Yang termasuk kelompok kebutuhan adalah segala kebutuhan dasar yang Anda butuhkan untuk hidup sehari-hari dan demi memenuhi keamanan dan martabat keluarga, mulai dari pangan, makan, sandang, pakaian, papan, tempat tinggal, sampai biaya pendidikan. Namun, Anda harus dapat membedakan mana kebutuhan dasar dan mana yang bukan. Jangan sampai kita menganggap pengeluaran yang sebenarnya sekunder sebagai kebutuhan dasar atau primer. Misalnya, Anda tentu harus mempunyai pengeluaran untuk makan sehari-hari. Namun, yang saya maksud dengan pengeluaran makan di sini tentu bukan yang sifatnya plesir, seperti makan di restoran atau nongkrong di kafe, melainkan total biaya yang harus dikeluarkan untuk Anda dan keluarga makan 3 kali dalam sehari. Apabila suatu hari Anda kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan utama, segala kebutuhan dasar ini tetap harus dipenuhi. Anda tetap harus makan, bukan? Anda juga tak mungkin membiarkan anak putus sekolah begitu saja. Semua kebutuhan itu tetap harus dipenuhi.
Pos-pos pengeluaran yang sebetulnya tidak termasuk kebutuhan dasar, tapi tetap harus dibayar karena terikat dengan kontrak yang berdasar hukum. Juga termasuk kebutuhan. Misalnya, Anda sudah mendaftarkan diri ke pusat kebugaran dan harus membayar biaya bulanan selama setahun ke depan. Bila Anda sudah menandatangani membership ini, Anda tak bisa berhenti begitu saja di tengah tahun. Tabungan. Tabungan adalah uang yang kita sisihkan dari penghasilan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau investasi. Keinginan yaitu pengeluaran yang kita lakukan berdasarkan keinginan. Kita membeli atau membayarnya karena kita menginginkannya, bukan karena kita membutuhkannya. Fungsinya sebagai hiburan. Contohnya, makan enak di restoran, membeli handphone seri terbaru karena sedang tren, dan sebagainya. Lanjut, nanti untuk contoh tabel pernyataan arus kas sebuah keluarga sebelum dan setelah bisa dicek halaman 56. Selanjutnya halaman 57. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan, tabungan, dan keinginan. Tujuan Anda di sini adalah meninjau pengeluaran dan menentukan mana yang betul-betul Anda perlukan, kebutuhan. Pada awalnya, Anda mungkin merasa semua pengeluaran saat ini betul-betul perlu. Namun, setelah mengaplikasikan kriteria kebutuhan, Anda akan terlihat bahwa sesungguhnya Anda dapat melakukan beberapa penghematan. Dalam contoh kasus yang saya tampilkan di halaman 56, sebuah keluarga memiliki 2 orang asisten rumah tangga. Total gaji mereka 1 juta rupiah per bulan. Pada kenyataannya, mereka tidak membutuhkan asisten rumah tangga sebanyak itu. Apabila mereka hanya mempekerjakan 1 orang asisten dengan kualitas yang baik dan digaji sebesar 600.000 per bulan. Apabila mereka hanya mempekerjakan 1 orang asisten dengan kualitas yang baik dan digaji sebesar 600.000 per bulan, maka dalam sebulan bisa menghemat 400.000 rupiah. Setelah Anda mengalokasikan dana untuk kebutuhan, taruh sebagian sisa dana yang ada dalam tabungan. Pada tahap awal, Anda harus berusaha mengalokasikan minimal 5% dari total pendapatan ke dalam tabungan dan terus meningkatkannya sebesar 1% setiap 3 bulan. Terakhir, alokasikan sisanya untuk keinginan. Bila Anda memiliki dana cukup dalam keinginan, dan ingin digunakan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga lagi, misalnya seperti dalam contoh kasus yang saya tunjukkan sebelum ini, silakan saja. Target yang ingin Anda capai adalah mencapai proporsi seperti berikut. 1. Untuk kebutuhan, sebanyak 60% dari total pendapatan bulanan Anda. Untuk tabungan, sebanyak 20% dari total pendapatan bulanan Anda. Untuk keinginan, sebanyak 20% dari total pendapatan bulanan Anda. Ketiga angka tersebut sifatnya hanya sebagai acuan saja, tidak mutlak. Semakin tinggi penghasilan bulanan Anda, semakin kecil nilai kebutuhan Anda. Kebutuhan maksimal 60% dari pendapatan.
Mengapa? Agar Anda masih memiliki sisa uang untuk ditabung dan bersenang-senang. Kenyataannya, banyak orang yang mengaku memiliki kehidupan yang sangat menekan sehingga mereka tak dapat melakukan apa-apa lagi selain memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar berbagai cicilan. Sebanyak 80% dari penghasilan mereka habis untuk mencukupi kebutuhan. Namun, hampir tak ada sisa untuk tabungan, apalagi keinginan. Kondisi seperti ini disebut Robert Kiyosaki sebagai pacuan tikus. Berlari berputar-putar tapi tidak kemana-mana. Padahal mereka sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Tak heran, lama-kelamaan mereka jadi stres dan tak bahagia. Bagi Anda yang baru lulus kuliah atau baru bekerja, pastikan agar tak terjebak dalam kondisi seperti ini. Berniat membeli rumah secepat mungkin adalah kesadaran yang baik. Artinya, Anda memahami pentingnya memiliki aset yang dapat dijadikan peluang investasi. Tapi, Anda juga perlu memperhitungkan jumlah penghasilan saat ini. Jangan terlalu agresif. Bila membeli rumah secara KPR membuat jatah kebutuhan Anda melonjak hingga lebih dari 60%, keputusan itu masih kurang tepat. Anda sedang membeli rumah dengan harga di luar kemampuan Anda. Kunci utama dalam pengeluaran kebutuhan adalah membuat sesedikit mungkin. Sekali lagi, dalam jangka panjang target Anda adalah membawa pengeluaran dalam keseimbangan. Tabungan setidaknya 20%, kebutuhan maksimal 60%, dan keinginan 20%. Pada contoh kasus yang saya tunjukkan sebelum ini, dalam 1-2 tahun ke depan, keluarga tersebut dapat mencapai alokasi pengeluaran seperti berikut. Itulah juga target Anda. Nanti bisa dicek di halaman 59 ya, untuk contoh alokasi pengeluarannya. Merancang cara mengurangi pengeluaran lebih jauh lagi. Proses pengelompokan pengeluaran menjadi kebutuhan, tabungan, dan keinginan yang telah Anda kerjakan sebelum ini membuat Anda mampu melakukan pengurangan dan pemotongan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Pada saat ini, seharusnya Anda sanggup mengalokasikan setidaknya 5% ke dalam tabungan. Banyak orang pada awalnya memiliki alokasi tabungan yang sangat kecil atau bahkan nol. Nah, idenya di sini adalah mulai memperbaiki kondisi itu selangkah demi selangkah. Mungkin Anda tidak bisa langsung mengalokasikan 10% dari total pendapatan ke dalam tabungan. That's fine. Mulailah dengan mengalokasikan 5% dan menambahnya sebesar 1% setiap 3 bulan sampai Anda mencapai target menabung yang telah ditetapkan. Atau ruang untuk mengurangi kebutuhan dan keinginan sudah tidak ada lagi. Bagaimana bila Anda ternyata tidak bisa mengalokasikan 5% tersebut? Seperti contoh keluarga A yang awalnya hanya memiliki alokasi 1% untuk tabungan. Berusaha meningkatkan jumlahnya menjadi 5% tentu tampak begitu berat. Artinya, Anda harus meningkatkan tabungan sebesar 400%. Ya, tampaknya memang berat. Kini ubahlah cara pikir Anda. Yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah mengurangi pengeluaran sebesar 5% saja. Ya, betul, 5%. Tidak begitu berat bukan? Saya percaya Anda pasti bisa. Dan pengurangan tersebut akan meningkatkan tabungan Anda hingga 400%. Mengurangi kebutuhan.
Hei, ini kan kebutuhan dasar. Mana mungkin saya bisa mengurangi pengeluaran untuk membayar semua biaya kebutuhan dasar? Pertanyaan bernada protes itu mungkin yang pertama terlintas di benak Anda ketika saya meminta Anda untuk mengurangi kebutuhan. Ya, sekilas memang rasanya mustahil mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar. Namun percayalah, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Selama ini, Anda mungkin merasa biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar sudah pas dan tidak bisa dikurangi lagi. Sebelum Anda merasa yakin, coba tengok tabel pernyataan arus kas Anda sekali lagi. Lihatlah daftar pengeluaran di bagian kebutuhan, biaya makan, pakaian, komunikasi, perawatan rumah dan kendaraan, cicilan-cicilan, asisten rumah tangga, sopir, dan sebagainya. Mungkinkah biaya makan sebenarnya dapat dikurangi? Atau biaya membeli pakaian yang biasanya setiap bulan dijadikan 2 bulan sekali? Biaya komunikasi untuk 2 buah handphone yang Anda gunakan saat ini dipangkas menjadi cukup menggunakan 1 handphone saja. Atau Anda sebetulnya belum sanggup membayar kos seharga 1.500.000 per bulan, maka carilah kos dengan biaya 1 juta rupiah per bulan. Selain itu, adakah pengeluaran dalam kebutuhan yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama dan lebih kepada keinginan? Saya beri contoh dari pengalaman saya sendiri beberapa tahun lalu. Waktu itu, saya ingin membeli mobil baru. Tergoda oleh iklan dan keinginan, bukannya membeli mobil yang sesuai kemampuan saya secara tunai, saya membeli sebuah mobil mewah secara kredit. Alhasil, saya terikat kontrak untuk melakukan pembayaran setiap bulan selama 3 tahun. Sejak saat saya menandatangani kontrak itu, pengeluaran untuk cicilan mobil langsung berpindah ke keinginan menjadi kebutuhan. Saya mengambil langkah radikal waktu itu. Meski dengan berat hati, saya menjual mobil tersebut. Memang saya mengalami kerugian yang tidak sedikit, namun langkah tersebut melepaskan saya dari tekanan pembayaran cicilan setiap bulan, yang nilainya tidak kecil, dan memampukan saya memiliki dana untuk kepentingan yang lebih besar dan hidup lebih damai. Umumnya, pos-pos pengeluaran besar yang dapat Anda kurangi yaitu cicilan mobil. Ya, saya tahu memiliki mobil bagi Anda adalah penting. Tapi, jika mencicil mobil baru membuat kehidupan sehari-hari Anda seret, mengapa tak membeli mobil second dengan harga jauh lebih murah? Toh, yang Anda butuhkan adalah fungsi transportasinya, bukan gengsi atau kebanggaan memiliki mobil baru. Apabila Anda sudah memiliki satu mobil yang dapat digunakan untuk seluruh keluarga, sebaiknya pikirlah kembali saat timbul keinginan untuk membeli mobil kedua. Benarkah Anda sungguh membutuhkannya? Cicilan KPR. Tinjau ulang kredit pemilikan rumah. Tinjau ulang kredit pemilikan rumah Anda. Saat pertama membeli rumah, kita akan mendapat keringanan bunga 1-2 tahun pertama. Setelah itu, kita akan mendapat bunga mengambang, floating rate, sesuai dengan kondisi pasar perbankan. Sewaktu mengambil KPR pertama kali, saya mendapat bunga 9,5% per tahun di 2 tahun pertama. Di tahun ketiga, bank menginformasikan bahwa bunga KPR saya naik menjadi 14%. Saya tahu bunga yang wajar di pasaran saat itu adalah 12%-an per tahun. Saya lalu menghubungi pihak bank pemberi KPR dan meminta mereka untuk meninjau ulang kenaikan bunga KPR yang dibebankan ke saya.
Seminggu kemudian, saya menerima surat dari bank tersebut yang berisi pernyataan bahwa bunga KPR saya telah direvisi menjadi 11,5%. Langkah lain yang juga bisa Anda lakukan adalah memperpanjang masa kredit KPR. Apabila sebelumnya Anda mengambil KPR dengan masa waktu cicilan 5 tahun, coba perpanjang menjadi 10 tahun. Dengan begini, nilai cicilan yang Anda bayarkan setiap bulan akan berkurang dan sisanya bisa Anda gunakan untuk memenuhi tujuan finansial yang lain. Putuskan kontrak jangka panjang. Anda telah menandatangani kontrak untuk menjadi anggota di sebuah pusat kebugaran selama setahun. Namun, jarang sekali berlatih di sana. Ini artinya Anda membuat pengeluaran yang sebenarnya merupakan bagian dari keinginan menjadi kebutuhan. Anda membayar tarif keanggotaan setiap bulan tanpa tujuan yang jelas. Cobalah negosiasikan kembali kontrak tersebut dengan pihak pusat kebugaran. Jelaskan bahwa kondisi Anda sekarang tidak memungkinkan untuk memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan di situ, sehingga Anda menghentikan keanggotaan Anda. Apabila peraturan dalam kontrak tidak memungkinkan hal itu terjadi, pastikan Anda tidak memperpanjangnya begitu kontrak habis. Beri tanda di kalender kapan kontrak Anda akan habis. Saat ini, perpanjangan kontrak seperti itu kerap diberlakukan secara otomatis. Apabila kita tidak minta diberhentikan, kontrak akan terus diperpanjang dan Anda akan ditarik pembayaran setiap bulannya. Sekali lagi, aturan dalam kebutuhan adalah membuatnya seminimal mungkin. Bila Anda terlanjur mengambil gaya hidup yang sesungguhnya di luar kemampuan Anda, dibutuhkan upaya yang keras dan pengorbanan untuk menurunkannya. Kabar baiknya, sekali Anda sanggup melakukannya, penghematan itu akan menguntungkan hidup Anda untuk jangka waktu yang panjang. Diperlukan langkah besar di awal, namun setelah itu Anda tidak perlu melakukannya lagi di waktu-waktu selanjutnya. Mengurangi keinginan. Memiliki keinginan adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang ingin dapat bersenang-senang dengan cara yang berbeda-beda. Agar hidup terasa seimbang, kita memang harus mengalokasikan cukup tenaga, waktu, dan biaya untuk menyenangkan diri setelah sehari-hari bekerja keras guna memenuhi kebutuhan. Namun, banyak orang yang bisa dibilang kebablasan dalam memenuhi keinginannya. Work hard, play hard. Memang pernah mendengar slogan itu? Maknanya kira-kira seperti ini. Bekerjalah sekeras mungkin, lalu bersenang-senanglah semaksimal mungkin. Menurut saya, kita tak mungkin dapat bersenang-senang secara maksimal tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Saya lebih setuju dengan slogan Work Smart, Play Smart. Bekerjalah secara cerdas ketimbang sekeras-kerasnya. Saat ingin menyenangkan diri pun, lakukan dengan kesadaran. Jangan hanya menuruti keinginan. Pikirkan masa depan Anda. Apa gunanya bersenang-senang secara maksimal, tapi Anda tak punya simpanan untuk hari depan? Tip mengurangi keinginan. Tekanan lingkungan dan masyarakat di sekitar kita seringkali menjadi penyebab utama pengeluaran untuk keinginan menjadi tak terkontrol. Satu tip ampuh yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini adalah dengan berkata, "Saya tidak sanggup membayarnya." Katakan saja, "Saya tidak sanggup membayarnya." Saya adalah orang yang sulit sekali, bahkan seringkali tidak bisa berkata tidak. Bila ada teman mengajak makan di restoran atau berlibur ke luar kota, saya selalu mengiyakan. Saya juga seringkali membayari tagihan saat pergi makan bersama-sama teman. Minimal membayar porsi terbesar, lebih dari harga makanan yang saya makan.
Ketika ada teman yang meminjam uang dalam jumlah cukup besar sekalipun, saya akan meminjamkannya. Itu saya lakukan karena saya tidak bisa berkata tidak. Secara nominal, mungkin jumlah uang yang saya keluarkan tidak terlalu besar, tapi karena sering dilakukan, tanpa disadari, saya mengeluarkan uang cukup besar yang masuk golongan keinginan. Sebenarnya mengapa saya tidak bisa berkata tidak? Karena takut dibilang pelit, takut dibilang perhitungan, takut dibilang kere, takut dibilang tidak berhasil. Kenyataannya, banyak dari kita yang menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak perlu kita beli, seperti handphone seri terbaru, laptop canggih, serta mobil mewah. Saya belajar satu hal dari apa yang dilakukan orang-orang kaya. Mereka sanggup menolak hal-hal yang sesungguhnya memang tidak diperlukan. Mereka mampu berkata tidak ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi di atas. Mereka akan berkata, "Saya tidak sanggup membayarnya." Saya mencoba mempraktikkan hal ini. Saat teman-teman saya mengajak ngopi bareng di sebuah coffee shop yang harga segelas kopinya sekitar 40.000, belum termasuk makanan atau camilan. Saya langsung mengiyakan. Apabila saya sadar sudah menghabiskan uang terlalu banyak untuk keinginan di bulan itu, saya akan bilang, "Duh, gue lagi bokek nih." Dan ternyata teman-teman saya memberikan respon yang sama. Kami lalu sepakat membeli minuman di food court dan mengobrol di sana. Biayanya jauh lebih murah, namun kami tetap bersenang-senang. Meningkatkan penghasilan. Bila Anda telah melakukan semua upaya untuk mengurangi pengeluaran, namun masih terjebak dalam kondisi keuangan yang super ketat, hanya tinggal satu pilihan yang dapat Anda lakukan, meningkatkan penghasilan. Bagaimana caranya? Meninjau kembali pekerjaan Anda. Sudah berapa lama Anda kerja di kantor yang sekarang? Apakah gaji yang Anda terima setiap bulan sudah sesuai harapan? Kapan terakhir Anda mendapat promosi jabatan atau kenaikan gaji? Bila jawaban bagi kedua pertanyaan terakhir membuat Anda berpikir agak lama, mungkin kini saatnya Anda berbicara pada atasan dan meminta penyesuaian. Jika manajemen kantor tak mengabulkan permohonan Anda, saya rasa sudah sepatutnya Anda mempertimbangkan untuk mencari peluang lebih baik di tempat lain. Jangan takut, keluarlah dari zona nyaman Anda. Beranikan diri. Anda memang harus melakukan perubahan besar bila ingin memiliki kehidupan keuangan yang lebih baik. Mencari pekerjaan paruh waktu. Ini adalah solusi yang cukup populer dan dipilih banyak orang. Pada 2005, saya beruntung mendapat kesempatan membangun bisnis di dunia perencanaan keuangan di saat masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan asing. Saya mengawalinya tanpa modal apapun. Saya belajar tentang perencanaan keuangan secara gratis sehingga mampu mengatur keuangan pribadi menjadi lebih baik. Sekaligus menolong orang lain untuk memiliki kehidupan keuangan yang baik pula. Tak dinyana, momen ini menjadi awal kesuksesan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jalan yang saya pilih ini tentu saja bisa Anda coba untuk meningkatkan penghasilan. Perlukah pasangan Anda bekerja? Apabila kondisi keuangan Anda betul-betul mepet, bisa jadi ini solusi satu-satunya. Cobalah cari pekerjaan yang tepat bagi pasangan untuk membantu membangun keuangan keluarga. Menurut saya, tak perlu berupa pekerjaan full-time yang mengharuskan pasangan Anda berada 40 jam per minggu di kantor. Seperti pengalaman saya tadi, Anda bisa mencoba pekerjaan paruh waktu tanpa modal yang bisa dilakukan di rumah.
Membangun tabungan perdana secepat mungkin. Sampailah kita di tujuan utama langkah 2, yaitu membuat tabungan perdana. Jumlah yang harus Anda siapkan adalah sebesar 1 bulan pengeluaran atau sejumlah 10 juta rupiah, tergantung mana yang lebih kecil. Kuncinya di sini adalah mewujudkan secepat mungkin. Target Anda adalah membangun tabungan perdana ini kurang dari 3 bulan. Lebih dari itu, Anda akan kehilangan momentum dan semangat yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh, mengerjakan langkah-langkah selanjutnya. Gunakanlah semua dana hasil penghematan yang telah Anda lakukan sebelum ini untuk membangun tabungan perdana ini. Namun, tidak cukup hanya itu. Bertindaklah kreatif. Gunakan semua sumber daya yang Anda miliki. Jual barang-barang yang tidak terpakai dalam rumah Anda. Misalnya, adakan garage sale, kerja lembur, kerja paruh waktu, apapun. Wujudkan tabungan perdana ini secepat mungkin. Simpan di rekening berbeda. Bukalah rekening baru khusus untuk menyimpan tabungan perdana Anda. Jangan sampai uang yang Anda sisihkan ini tercampur dengan uang yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Ingatlah, uang ini hanya boleh digunakan apabila Anda menghadapi kebutuhan mendadak. Sebuah langkah kecil bagi masa depan keuangan yang luar biasa. Bagi sebagian dari Anda, langkah 2 ini cukup mudah dan bisa diselesaikan dengan cepat, mungkin dalam beberapa menit saja, sebab Anda telah memiliki tabungan yang diperlukan. Anda pun sudah memiliki anggaran dan mencatat pengeluaran Anda. Saya berharap Anda tetap bisa mendapat manfaat dari proses ini. Anda memperoleh ide-ide baru sehingga mampu mengalokasikan pengeluaran Anda lebih maksimal lagi untuk masa depan keuangan yang lebih baik. Sedangkan bagi yang lain, langkah 2 mungkin menjadi perjalanan emosional yang memberi dampak cukup mendalam. Langkah 2 telah membuat Anda mampu untuk pertama kalinya memegang kendali terhadap uang Anda. Untuk pertama kalinya, Anda memiliki kemampuan menabung. Untuk pertama kalinya, Anda memiliki keyakinan bahwa semua impian keuangan yang tadinya terasa mustahil dicapai kini menjadi sangat mungkin. Anda siap menuju langkah 3 sekarang? Bring it on. Yang perlu diingat. Memiliki pengeluaran lebih kecil daripada penghasilan adalah kunci utama untuk melakukan perencanaan keuangan. Orang yang menjalani hidup sesuai kemampuannya akan mampu menjaga keseimbangan pengeluarannya antara tabungan, kebutuhan, dan keinginan. Menabung untuk masa depan yang lebih baik tidak akan membuat Anda menderita. Sebaliknya, pengorbanan yang Anda lakukan hanya bersifat sementara dan akan membawa kebahagiaan di masa depan. Ringkasan. Membuat pernyataan arus kas yang dibagi ke dalam kelompok kebutuhan, tabungan, keinginan akan membantu Anda memiliki gambaran untuk apa uang Anda digunakan setiap bulannya. Tabungan perdana adalah langkah awal bagi Anda untuk memiliki mentalitas menabung, sekaligus menjadi dana pengaman Anda di masa depan. Jumlah tabungan perdana yang harus Anda bangun yaitu sebesar 1 bulan pengeluaran atau 10 juta rupiah, tergantung mana yang lebih kecil. Anda harus membangun tabungan perdana secepat mungkin, yaitu dalam waktu maksimal 3 bulan, agar tidak kehilangan momentum dan semangat untuk mengerjakan langkah-langkah selanjutnya. Langkah aksi. 1. Membuat pernyataan arus kas. Mencatat kondisi pemasukan dan pengeluaran Anda saat ini. Sebelum melakukan pengelompokan ke dalam kebutuhan, tabungan, dan keinginan, serta melakukan penyesuaian dan penghematan yang diperlukan. Ini adalah setelah membuat arus kas ya. Kedua, membangun tabungan perdana secepat mungkin.
Tetapkan jumlah tabungan perdana, lalu tetapkan target waktu mencapainya. Nanti bisa dicek langsung di bukunya di halaman 67.